Sepertinya aku harus mencari kebenaran ini sendiri. Kemarin rasanya Ocong Pak Jalil itu datang menghantuiku. Masa cuma gara-gara nggak boleh ketemu sama si Topan aja, Pak Jalil terus menghantuiku? Padahal aku sudah kasih uang yang banyak sekali kemarin sama dia. Aku ambil lagi saja. Lumayan kan? Buat si Topan saja nanti uangnya buat persediaan beli beras. Guys, gue mau nanya nih, kalian sadar gak sih kalau ternyata orang yang punya alasan buat ngabisin Pak Jalil itu, ya, orang yang tinggal sebelah rumah kontrakannya itu. Iya, gue mulai curiga loh. Abisnya, orang itu ngaku-ngaku masuk angin dan bilang gak bisa bantu Pak Jalil buat kerikin badan dia. Masa sih? Masa orang masuk angin cuma pakai kaos dalam doang? Gila nggak tuh? Kalian lihat nggak? Bilangnya masuk angin, tapi nggak ada bedanya kayak orang lagi ngidupin AC di tengah malam. Jadi gue pribadi mulai curiga sama orang itu. Jadi jangan terus-terusan nuduh Nona Elin terus ya guys. Soalnya gue juga suka sama dia, andai dia tahu. Hehe. Jangan-jangan dia pernah lihat isi tas Pak Jalil nih. Coba bayangin, deket banget kan rumahnya. Jadi nggak heran kalau dia sempat ngintip atau malah sadar kalau Pak Jalil sering bawa uang tunai banyak. Nona Elin pasti kasih duit banyak banget ke Pak Jalil. Si Robi aja cuman kasih info Bang Topan ke Nona Elin lewat WhatsApp, dikasih 10 juta. Apalagi ini Pak Jalil, jelas dong banyak banget. Jadi kalau dia tahu ada banyak uang, kan bisa aja dia jadi tergoda buat melakukan sesuatu yang jahat. Tapi masalahnya adalah kenapa dia nggak ngaku? Kenapa dia bilang masuk angin? Padahal dia pakai kaos dalam doang. Siapa yang masuk angin cuma pakai kaos dalam? Itu kan jelas banget nggak masuk akal. Coba pikir deh guys, apakah itu cuma alibi atau mungkin dia nggak mau orang tahu apa yang dia lakukan? Soalnya kalau dia bilang ke orang lain kalau Pak Jalil itu meninggal karena masuk angin, mungkin dia bisa mengalihkan kecurigaan orang. Itu kan salah satu cara untuk menutupin kejahatan, ya nggak? Kalian sadar nggak sih kalau Pak RT itu mungkin sengaja diambil nyawanya karena alasan tertentu? Jangan-jangan dia tahu sesuatu yang nggak seharusnya orang lain tahu. Dan siapa tahu dia terlalu sering punya banyak informasi yang berharga, makanya dia dibungkam. Bisa jadi dia sengaja menjebak Pak RT supaya kelihatan seperti kematian alami yang nggak bisa dijelaskan. Sementara di balik semua ini ada permainan yang sangat licik. Tapi guys, kalian pikir siapa yang bisa jadi pelakunya? Komen di bawah, gue bener-bener penasaran sama teori kalian. Jangan-jangan ada clue yang kita lewatkan guys. Apakah Dewi terlibat? Atau mungkin orang yang selama ini udah kita anggap biasa, malah punya rencana tersembunyi. Gue mulai curiga sama orang itu guys. Tapi jangan terlalu cepat nuduh Nona Elin ya. Hehehe, tapi serius guys, coba komen teori kalian. Gue butuh banget pendapat kalian buat ngebahas ini lebih lanjut. Jangan sampai kita terjebak dalam teori yang gak jelas tanpa bukti. Jadi, kalau emang Pak RT nggak meninggal begitu aja, siapa lagi yang bisa jadi pelaku? Apakah ada yang lebih besar dari sekadar masuk angin? Kalau kalian punya ide, langsung aja tulis di komentar. Siapa tahu kita bisa saling berbagi informasi, dan siapa tahu teori kalian bisa jadi petunjuk. Apakah kalian sudah siap untuk mengungkap kebenarannya? Ai sedap mamen. Setiap malam ku pandangi cermin, bayang gadis lama menangis dalam sepi. Cinta ini indah tapi dibalut rahasia. Ku takut kehilangan jika